Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bab 7, yaitu mengenai telekomunikasi internet dan jaringan nirkabel. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Nikadek Sri Winastuti dengan NIM 2017-05-1111. Kemudian ada Made Billy Sulistiawan Putra dengan NIM 2017-05-1116. Kemudian ada Nikadek Agustini dengan NIM 2017-05-1117. Dan ada saya sendiri, Nimade Suci Arya Yuriantini dengan NIM 2017-05-1118. Dan Niwayan Marat Arianti dengan NIM 2017-05-1121. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk waktu, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Yang pertama, tren dalam dunia jaringan komunikasi. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk upaya apapun yang terdapat berupa suara, data, teks, gambar, audio, dan video yang melalui jaringan berbasis komputer. Perusahaan pada masa lalu menggunakan dua jenis jaringan dengan dasar yang berbeda, jaringan telepon dan jaringan komputer. Perusahaan pada masa lalu menggunakan dua jenis jaringan dengan dasar yang berbeda, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon dibangun oleh perusahaan telepon pada abad ke-20 menggunakan teknologi yang dapat dilakukan transmisi suara, baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Sedangkan jaringan komputer dibangun oleh perusahaan komputer yang berkepentingan dalam hal pengiriman data antara suatu komputer ke komputer lain dengan lokasi yang berbeda. Next. Yang kedua yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer printer yang tersambung pada internet yang mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan tergantung server bekerja dengan baik atau kapasitas yang ada pada routernya. Dalam menghubungkan jaringan terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu hub. Hub adalah perangkat yang menghubungkan jaringan komputer. Switch yaitu dapat menyaring data dan meneruskan ke tujuan melalui jaringan. Ketiga yaitu router adalah prosesor untuk mengkomunikasikan perjalanan paket data dan memastikan data sampai ke tujuan yang benar. Empat yaitu ada software, merupakan pendekatan terhadap jaringan baru yang fungsinya kontrolnya dikelola oleh satu program utama. Sekian dari saya. Lanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bill. Yang ketiga yaitu jaringan di perusahaan besar. Infrastruktur jaringan untuk sebuah perusahaan sebanyak jaringan area lokal kecil yang dengan area lokal lain dan jaringan perusahaan. Sejumlah server besar mendukung situs perusahaan, intranet perusahaan, dan mungkin juga extranet. Beberapa ini terhubung ke komputer-komputer besar lainnya yang mendukung sistem akhir. Yang keempat yaitu teknologi utama dalam jaringan digital.
Jaringan digital dan internet masa kini didasarkan pada 3 teknologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi klien atau server. Komunikasi klien atau server yang merupakan model komputasi terdistribusi di mana beberapa dari daya pemeriksaan terletak dalam butir kecil dan murah, serta secara harfiah terdapat pada desktop, komputer jinjing atau laptop, atau perangkat umum. Yang kedua yaitu paket switching. Paket switching adalah metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket dan mengirimkan paket-paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat mereka telah tersedia. Kemudian menyusun kembali paket-paket bagi yang kedua yaitu TCP atau IP. Komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang beragam harus bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Komponen-komponen yang berbeda dalam jaringan komunikasi satu sama lain hanya dengan memenuhi seperangkat aturan yang disebut protokol. Next. Yang kelima yaitu model referensi 4 lapis. Terdapat model referensi 4 lapis dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu yang pertama, lapisan aplikasi. Yaitu lapisan aplikasi memungkinkan program aplikasi untuk akses lapisan lain dan mendefinisikan protokol yang digunakan untuk aplikasi pertukaran data. Yang kedua yaitu lapisan transport. Yaitu transport bertanggung jawab untuk menyediakan lapisan aplikasi dengan komunikasi dan layanan paket. Yang ketiga yaitu lapisan internet. Yaitu lapisan internet bertanggung jawab untuk pengelamatan, pemilihan rute, dan pengemasan paket-paket data yang disebut IP. Yang keempat yaitu lapisan antarmuka jaringan. Yaitu di bagian bawah dari model referensi, lapisan antarmuka jaringan bertanggung jawab untuk menempatkan paket dan yang berupa teknologi jaringan apapun. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu jaringan komunikasi. Materi pertama yaitu sinyal digital versus analog. Ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam jaringan, baik menggunakan sinyal analog ataupun sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk mengkomunikasikan suara. Perangkat analog paling umum yaitu telepon, pengeras suara di komputer, atau earphone, yang kesemuanya membuat bentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga. Sebuah sinyal digital merupakan gelombang diskrit ketimbang gelombang kontinu dan berbentuk biner. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai untaian dari dua bagian diskrit, bit 1 dan bit 0, yang direpresentasikan sebagai denyut elektrik on-off. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui atau diterima saluran telepon, saluran kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Modem. Modem singkatan dari modulator demodulator. Kabel modem menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan kabel. Modem DSL menghubungkan komputer ke internet menggunakan jaringan telepon tetap sebuah perusahaan telepon. Modem nirkabel melakukan fungsi yang sama seperti modem biasa, menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel yang dapat berupa jaringan telepon seluler atau jaringan Wi-Fi. Tanpa modem, komputer tidak bisa berkomunikasi dengan satu sama lain menggunakan jaringan analog. Next.
Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan. Terdapat berbagai macam jenis-jenis dan cara mengklasifikasikannya. Salah satu cara melihat jaringan berdasarkan cakupan geografisnya. Yang pertama yaitu jaringan area lokal. Sebuah jaringan area lokal atau Local Area Network atau LAN dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, seluruh komputer dalam satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan yang berdekatan. Dapat diilustrasikan model untuk LAN kecil yang digunakan di sebuah kantor. Satu komputer merupakan server khusus jaringan yang memberikan pengguna akses ke sumber daya komputasi bersama dalam jaringan termasuk program, perangkat lunak, dan arsip data. Server menentukan siapa mendapatkan akses kepada apa dan di urutan mana saja. Router menghubungkan LAN ke jaringan lain yang dapat berupa internet atau jaringan perusahaan lain sehingga LAN dapat bertukar informasi dengan jaringan eksternal. Sistem operasi LAN yang paling umum adalah Windows, Linux, dan Novell. LAN yang diilustrasikan menggunakan arsitektur klien atau server di mana sistem operasi jaringan utamanya berada pada file server tunggal, dan server menyediakan banyak kendala serta sumber daya untuk jaringan. Sebagai alternatif, LAN dapat menggunakan arsitektur peer-to-peer. Sebuah jaringan peer-to-peer memperlakukan semua prosesor dengan setara dan digunakan terutama dalam jaringan kecil dengan 10 atau lebih sedikit pengguna. Berbagai komputer pada jaringan dapat bertukar data melalui akses langsung dan dapat berbagi perangkat tambahan tanpa melalui server terpisah. Yang kedua yaitu ada jaringan area luas dan metropolitan. Jaringan area luas atau Wide Area Network atau biasa disebut WAN menjangkau luas geografis seluruh kawasan, negara, benua, atau seluruh dunia. WAN paling universal dan canggih adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel privat, atau melalui sirkuit langganan atau satelit. Sebuah jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network atau biasa disebut MAN adalah jaringan yang mencakup area metropolitan. Cakupan geografis berada antara WAN dan LAN. Next. Materi selanjutnya yaitu media transmisi dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai media transmisi fisik termasuk kawat pasang berpilin, kawat koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Berbagai kecepatan pada setiap media bergantung pada perangkat lunak dan konfigurasi perangkat keras. Kemudian ada bandwidth atau kecepatan transmisi. Jumlah keseluruhan informasi digital yang dapat dikirim melalui media telekomunikasi apapun diukur dalam bit per detik. Satu perubahan sinyal atau siklus diperlukan untuk mengirimi satu atau beberapa bit sehingga kapasitas transmisi dari setiap jenis media telekomunikasi adalah fungsi dari frekuensinya. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu internet global. Internet merupakan suatu implementasi terbesar komputasi klien atau server di seluruh dunia yang menghubungkan jutaan individu di seluruh dunia dan juga menjadi sistem komunikasi paling luas di dunia yang saat ini sedang bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Dalam internet, global dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, alamat dan arsitektur internet. Internet didasarkan pada rangkaian protokol jaringan TCP atau IP. Setiap komputer di internet diberi sebuah alamat protokol internet yang unik, di mana saat ini berupa nomor berjumlah 32 bit yang diwakili oleh 4 urutan nomor mulai dari 0 sampai 255 dan dipisahkan dengan titik. Next. Next, Karmawan. Yang kedua yaitu sistem penanaman domain. Sistem penanaman domain mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nama domain adalah nama seperti dalam bahasa Inggris bersesuaian dengan 32 bit, numeri alamat IP yang unik untuk setiap komputer yang berhubung ke internet. Yang ketiga yaitu arsitektur dan tata kelola internet. Lalu lintas data internet dibawa melalui backbone network berkecepatan tinggi antara benua dan umumnya saat ini beroperasi di kisaran 45 Mbps hingga 2,5 Gbps. Jalur utama ini biasanya dimiliki oleh perusahaan telepon jarak jauh atau oleh perusahaan nasional. Selanjutnya yaitu internet masa depan atau IPv6 dan internet luas. Internet awalnya dirancang untuk menangani transmisi sejumlah besar data dan miliaran penggunaan. Sistem pengamatan lama digantikan oleh versi baru dari skema IP yang disebut IPv6 atau Internet Protocol versi 6, yang berisi alamat 128 bit atau 2 pangkat 128 atau lebih dari 1 quadrillion alamat unik yang dimungkinkan. Selanjutnya yaitu layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu pada komputer yang berjauhan, dan server akan mengirimkan informasi yang diminta kembali kepada klien internet melalui internet. Layanan internet dan alat komunikasi ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, layanan internet. Sebuah komputer klien yang terhubung ke internet melalui akses ke berbagai layanan. Layanan tersebut meliputi obrolan dan pesan instan, kelompok diskusi elektronik, dan web. Yang kedua yaitu Voice over IP. Internet juga telah menjadi platform yang populer untuk transmisi suara dan jaringan perusahaan. Yang ketiga yaitu komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, surel, dan konferensi elektronik menjadi satu layanan di mana penggunaan dapat secara mudah beralih di antara metode komunikasi yang berbeda. Yang keempat yaitu jaringan pribadi virtual. Sebuah jaringan pribadi virtual merupakan jaringan pribadi yang aman dan transkripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan yang besar seperti internet. Yang kelima yaitu hypertext. Layanan web didasarkan atas standar Hypertext Markup Language atau HTML yang memformat dokumen dan menggabungkan link dinamis ke dokumen dan gambar lainnya yang disimpan dalam komputer yang sama atau komputer dari kejauhan. Yang keenam yaitu web server. Sebuah server web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola laman web yang tersimpan. Yang ketujuh yaitu mencari informasi di dalam web.
Permukaan web adalah bagian dari web yang dikunjungi mesin pencarian dan informasi mana saja yang direkam. Yang ke-8 yaitu Web 2.0. Saat situs web tidak hanya berisi konten-konten status, mereka memungkinkan orang-orang untuk mengelaborasi, membagi informasi, dan menciptakan layanan baru serta konten online generasi kedua. Layanan interaktif berbasis internet ini mengacu pada Web 2.0. Yang ke-9 yaitu Web 3.0. Web 3.0 adalah janji untuk masa depan web ini di mana sebuah informasi digital, semua kontak dapat berjalan bermasa menjadi satu pengalaman yang berarti. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi yang keempat ada revolusi nirkabel. Telepon seluler, smartphone, tablet, dan personal komputer yang berkemampuan nirkabel telah berubah menjadi media yang dapat dibawa kemanapun dan platform komputasi yang memungkinkan untuk dapat melakukan berbagai tugas komputasi yang bisa dilakukan oleh komputer desktop. Smartphone adalah perangkat nirkabel yang paling cepat berkembang berkaitan dengan akses internet. Yang pertama ada jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Saat ini, internet tidak saja bisa diakses melalui personal komputer yang mewajibkan setiap penggunanya untuk berpindah tempat jika ingin menggunakannya. Namun, kini internet telah diintegrasikan dalam kecepatan tinggi ada pada genggaman seluler atau smartphone. Yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk menciptakan jaringan wilayah pribadi kecil atau PANS. Kemudian yang kedua ada akses internet Wi-Fi atau wireless. 802.11 set standar untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel juga dikenal sebagai Wi-Fi. Jalur akses adalah sebuah kotak yang terdiri dari radio receiver atau transmitter dan antena yang menghubungkan ke kabel jaringan. Router atau hubungan jalur akses mobile seperti Virgin Mobile MiFi menggunakan jaringan seluler yang ada untuk membuat koneksi Wi-Fi. Kemudian yang ketiga ada WiMAX. WiMAX yang merupakan singkatan dari Worldwide Interoperability untuk Microwave Access adalah istilah populer untuk IEEE standar 802.16. Memiliki berbagai akses nirkabel hingga 31 mil dan kecepatan transmisi hingga 75 Mbps. Kemudian ada RFID dan wireless sensor jaringan. Teknologi mobile menciptakan efisiensi baru dan cara kerja seluruh perusahaan. Selain sistem nirkabel yang telah dijelaskan, sistem identifikasi frekuensi radio dan jaringan sensor nirkabel mengalami dampak yang besar. Yang pertama ada radio frequency identification atau disingkat dengan RFID. Identifikasi frekuensi radio atau RFID sistem menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. RFID sistem menggunakan tag kecil dengan microchip tertanam berisi data tentang item dan lokasi untuk mengirim sinyal radio melalui jarak pendek ke pembaca RFID. Pembaca RFID kemudian lulus data melalui jaringan ke komputer untuk diproses. Yang kedua ada wireless sensor network. Jaringan sensor nirkabel atau WSNS
adalah jaringan dari ratusan atau ribuan perangkat nirkabel saling berhubungan atau node yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran banyak titik di ruang besar. Mereka didasarkan pada perangkat dengan build dalam pengolahan, penyimpanan, dan sensor frekuensi radio dan antena. Kedua perangkat tersebut terhubung ke jaringan interkoneksi di mana data yang diarahkan mulus antara semua node dan diteruskan ke komputer untuk analisis. Jaringan sensor nirkabel yang berharga dalam bidang-bidang seperti pemantauan perubahan dan lingkungan. Pemantauan kegiatan lalu lintas atau militer, melindungi properti, efisien operasi dan mengelola mesin dan kendaraan, menetapkan batas-batas keamanan, memantau manajemen rantai pasokan atau mendeteksi kimia, biologi atau bahan radiologi. Next, Karmawan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.